Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami mengenai teknik pembelajaran. Sebelum masuk ke materi, kelompok 6 beranggotakan ada Mas Fafda, Mas Naro, Mas Saiful, Mas Dapin, Mas Akbar, Mas Rahmat, dan saya sendiri ada Mas Imadu. Baik, masuk saja langsung aja ke slide yang pertama. Slide yang pertama tentang pengertian teknik pembelajaran. Ya, teknik pembelajaran merupakan cara-cara konkret yang dipakai saat proses pembelajaran berlangsung. Nah, dari sini ini adalah pengertian intinya, cara-cara konkret atau bisa kita sebut bahasa lain teknik tersebut juga. Seorang guru dapat berganti-ganti teknik pembelajaran meskipun dalam koridor metode yang sama. Ya, jadi sebagai seorang guru harusnya bisa menguasai beberapa teknik karena masing-masing peserta didik memiliki kemampuan daya tangkap yang berbeda-beda. Satu metode dapat diaplikasikan melalui berbagai teknik pembelajaran. Nah, jadi satu metode nanti bisa diajarkan dengan berbagai teknik. Kemudian masuk ke jenis-jenis teknik. Lanjut Mas, slide-nya. Jenis-jenis. Oke. Ya, ada jenis karya wisata, ada jenis diskusi, ada jenis demonstrasi, kemudian ceramah dan tanya jawab. Nah, kemudian di slide yang ketiga nanti akan disampaikan oleh Mas Fafda. Oke, saya akan melanjutkan materi selanjutnya dari Mas Imadu. Karakteristik teknik pembelajaran. 1. Relatif advantage. Artinya relatif berguna dibandingkan dengan yang telah ada sebelumnya. Yang kedua, compatibility. Artinya apakah inovasi tersebut akan konsisten terhadap nilai-nilai, pengalaman, dan kebutuhan para adopter. Yang ketiga, testability, artinya seberapa jauh inovasi tersebut bisa diuji cobakan di sekolah atau di lembaga pendidikan. Yang keempat, observability, artinya apakah inovasi tersebut dapat diperlihatkan secara nyata hasil kepada para peserta didik, dan apakah kita bisa melihat variasi-variasi saat mengaplikasikan inovasi tersebut. Yang kelima, complexity, artinya apakah guru-guru memerlukan pelatihan untuk mengaplikasikan inovasi tersebut dan apakah akan menambah tugas kerja guru. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Naro. Ya, selanjutnya yaitu kelemahan dan kelebihan teknik pembelajaran. Yang pertama, kuliah atau pengajaran frontal. Kelebihannya efisien untuk menyampaikan informasi kepada banyak siswa sekaligus. Kelemahannya kurang interaktif dan kurang mendorong pemahaman mendalam. Yang kedua, diskusi kelompok. Kelebihannya mendorong interaksi sosial, diskusi, dan pemecahan masalah kolaboratif. Kelemahannya dapat menjadi tidak efisien jika tidak terorganisasi dengan baik. Yang ketiga, pembelajaran daring. Kelebihannya fleksibel, dapat diakses dari mana saja, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan individu. Kelemahannya memerlukan disiplin diri tinggi, kurangnya interaksi sosial langsung. Yang keempat, pembelajaran berbasis proyek. Kelebihannya
mendorong kreativitas, pemecahan masalah, dan pemahaman konsep secara mendalam. Kelemahannya memerlukan waktu lebih lama dan bisa menjadi sulit untuk dievaluasi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Mas Akbar. Langsung saja saya melanjutkan dari Mas Naro. Kelima, simulasi. Kelebihan memberikan pengalaman praktis tanpa risiko nyata, baik untuk pelatihan profesional atau pendidikan. Kelemahan memerlukan daya pembuatan dan pemeliharaan yang tinggi. 6. Pembelajaran berbasis permainan atau game-based learning. Kelebihan menyenangkan, mendorong keterlibatan dan pembelajaran sambil bermain. Kelemahan dapat menjadi terlalu menghibur sehingga fokus pada pembelajaran bisa berkurang. 7. Pembelajaran berbasis video. Kelebihan memvisualisasikan konsep kompleks, mudah diakses, dan dapat digunakan secara kreatif. Kelemahan resiko penggunaan yang berlebihan tanpa interaksi aktif. 8. Pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning. Kelebihan mendorong pemecahan masalah dan pemikiran kritis. Kelemahan memerlukan lebih banyak bimbingan dan waktu untuk merencanakan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Kita sampai di slide terakhir, yakni penutup. Jadi itulah presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Baik, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.